Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa. Tuhan, bicaralah Tuhan, pakai dari bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Tema khotbah minggu ini adalah ada harapan dalam kesesakan. Mari kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ya, dalam ayat ini kita belajar bahwa ketika kita menjalankan tujuan Kristus di dalam hidup kita, mungkin kita alami beberapa proses. Tetapi sadarlah dalam segala penderitaan. Dalam segala penderitaan saudara, Tuhan menghibur. Dan dalam penderitaan ketika menaati firman Tuhan, saudara mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus. Tetapi saudara juga menerima penghiburan yang berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Kata menghibur dalam bahasa aslinya itu paraklesis. Berarti berdiri di sisi seorang sambil mendorong dan menolongnya pada saat kesukaran. Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk bisa menolong dan memberikan penghiburan. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus kepada anak-anaknya untuk menghibur orang-orang lain yang mengalami proses atau mengalami penderitaan. Seperti yang mungkin pernah dialami. Jadi pengalaman kita melalui satu proses, walaupun pada saat kita mengalaminya tuh nggak enak, tetapi kemudian proses dan penderitaan itu bisa jadi penambah semangat bagi orang lain. Apapun yang saudara alami sekarang bisa jadi satu kesaksian yang menguatkan orang lain. Bahkan satu pengalaman yang menguatkan diri sendiri, diri saudara sendiri. Mari tetap bersuka cita dan menyerukan, terpujilah Allah, sumber segala penghiburan. Dan kalaupun kami menderita, biarlah proses yang kami alami ini, biarlah proses yang saudara alami ini bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami proses juga. Bukan hanya tenggelam dalam kekecewaan atau kesedihan, atau menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi marilah tetap bersuka cita dan menyerukan, terpujilah Allah. Bahkan kita bisa menghibur dan memberikan dorongan kepada orang lain. Ada satu bintang olahraga tenis, Arthur Ashe, meninggal karena AIDS yang menularinya atau menjangkitinya itu karena lewat transfusi darah selama operasi jantung. Arthur Ashe ini adalah pria yang jadi inspirasi dan mendorong banyak orang dengan teladan tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan. Nah, Arthur bisa aja mengalami kepahitan hidup dan mengasihani diri sewaktu menghadapi penyakitnya. Aduh, kenapa kok bisa pas transfusi darah malah kena AIDS? Akan tetapi Arthur itu mempertahankan sikap mengucap syukur. Arthur menjelaskan, jika saya bertanya mengenai kesulitan-kesulitan yang saya alami, mengapa harus saya? Kenapa ini terjadi sama saya? Mengapa harus saya yang kena? Saya juga harus bertanya, mengapa saya? Kenapa harus saya? Mengenai semua berkat yang selama ini saya terima. Mengapa saya, si Arthur ini yang memenangkan juara tenis Wimbledon? Kenapa saya, seorang Arthur yang dapat menikahi seorang wanita cantik yang berbakat dan mempunyai seorang anak yang luar biasa? Sikap Arthur menegur sebagian dari kita yang sering mengeluh. Kenapa saya harus alami ini, Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi sama hidup saya? Bahkan meskipun kita mengalami penderitaan yang luar biasa, kita seharusnya tidak melupakan belas kasihan Allah yang dicurahkan dalam hidup kita. Seperti kita ada makanan, tempat tinggal, teman-teman yang ada di hidup kita. Berkat-berkat yang mungkin gak dimiliki oleh banyak orang. Kita seringkali
ketika alami satu masalah, satu proses, satu penderitaan, kita tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus alami ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Why God? Tetapi ketika kita dapat berkat, tetapi di satu sisi orang-orang di luar sana nggak ngalami berkat seperti yang kita dapatkan, apakah kita bertanya juga sama Tuhan? Kenapa saya harus dapat berkat ini ya Tuhan? Kenapa Tuhan berikan berkat ini kepada saya? Kenapa Tuhan nggak kasih ke orang lain itu aja? Kita seringkali fokus dengan penderitaan, proses, masalah, tetapi kita lupa bahwa Tuhan sudah seringkali memberkati lagi dan lagi dan lagi. Mari bangkit saudara, dengan beban-beban yang mungkin kita tidak diinginkan, akan datang berkat-berkat yang tidak terduga. Yang percaya katakan amin. Seperti bintang legend olahraga tenis tadi itu, Arthur Ashe, tertular AIDS karena transfusi darah. Nah, ketika Arthur harus operasi jantung malah ketularan penyakit AIDS. Ketika Arthur di rumah sakit, fansnya, penggemarnya mengirimkan surat dan bertanya, kenapa Tuhan seakan mengizinkan ini terjadi dalam hidupmu Arthur? Nah, dalam keadaan berbaring di rumah sakit, Arthur merespon pada saat itu. Dari 50 juta anak yang bermain tenis, hanya 5 juta yang mendapatkan kesempatan belajar main tenis. Dan dari situ hanya 500.000 anak yang mendapatkan kesempatan bisa belajar tenis secara profesional. Dan dari situ hanya 50.000 orang yang berkesempatan datang ke turnamen tenis. Dan hanya 5.000 orang yang mencapai Grand Slam. Lalu hanya 50 orang yang lolos mencapai kejuaraan tenis Wimbledon. 4 orang doang yang masuk semifinal, 2 orang yang masuk final, dan hanya 1 pemenang. Ketika Arthur memegang piala Wimbledon, Arthur nggak pernah tanya sama Tuhan, kenapa saya harus alami berkat piala ini, jadi pemenang nomor 1. Dari 50 juta anak yang bermain tenis, hanya ada 1 orang pemenang Wimbledon. Ternyata Tuhan nggak salah kasih berkat itu kepada Arthur Ashe. Arthur nggak melupakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ketika Arthur mengalami satu situasi yang nggak enak. Arthur tetap ingat kebaikan Tuhan, bukan hanya fokus dengan proses yang perlu dia lewati. Arthur bisa berespon baik ketika dewasa. Ternyata kenyataannya sedari kecil Arthur itu ikut orang tuanya ke gereja. Makanya terasa sekali kedewasaan beresponnya dalam menghadapi satu perjalanan menuju kedewasaan rohani. Mari saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak atau keponakan, ajak mereka datang ke sekolah minggu MIC Kids di setiap hari Minggu jam 11 siang. Kita adakan melalui Zoom dengan ID 956-698-4610, passcode-nya Jesus, huruf besar ya, big capital Jesus. Bagi yang SMP ada MIC Teens di jam 1 siang, dan bagi remaja ada MIC Youth di jam 3 sore. Silakan kontak MIC Hotline by WhatsApp di 0812-9597-7171 jika ada pertanyaan lebih lanjut ya. Nah, kita sebagai orang tua, atau kalau kita punya saudara atau keponakan, mari kita pastikan anak kita atau keponakan kita untuk beribadah sedari kecil. Sehingga apapun yang mereka alami ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan tetap mempunyai iman yang teguh karena sudah dipupuk sedari kecil. Ingat, kedewasaan itu perlu dipupuk hari demi hari. Bukan didiemin aja, dibiarkan aja belajar banyak hal dari games, film atau internet. Tetapi ayo belajar firman Tuhan. Mari kita kembali ke topik, ada harapan dalam kesesakan. Mari berdamai dengan keadaan saudara, apapun proses yang saudara alami di dalam keuangan, di dalam keluarga, atau di dalam kesehatan. Ada harapan dalam kesesakan. Dan Tuhan selalu menyertai hidup saudara. Saudara tidak pernah berjalan sendirian. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesukaran menimpa kehidupan anak-anak Tuhan, supaya kita setelah mengalami penghiburan Tuhan dapat menghibur orang lain dalam setiap kesukaran mereka. Tuhan sendiri dapat memakai setiap proses atau penderitaan dalam hidup kita sebagai perangsang pertumbuhan atau perubahan rohani. Atau seringkali Tuhan menggunakan penderitaan untuk memanggil umatnya yang sedang menyimpang untuk kembali bertobat dari dosa mereka dan memperbarui iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, Tuhan kadang-kadang juga menggunakan penderitaan untuk menguji iman kita, untuk melihat apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan seakan menguji iman Ayub.
Apakah Ayub akan tetap mengabdi kepada Tuhan ataukah Ayub akan langsung mengutuki Tuhan? Yakobus menyebutkan berbagai pencobaan yang kita alami itu ujian terhadap imanmu. Di Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Justru melalui pencobaan itulah iman kita di dalam Kristus menjadi lebih dewasa dan sempurna. Yang tadinya ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi sekarang tidak kekurangan sesuatu apapun, lebih dimurnikan. Tuhan bisa menggunakan penderitaan bukan hanya untuk menguatkan iman kita, tetapi juga untuk menolong kita bertumbuh dalam kebenaran. Menurut Paulus dan Yakobus, Allah ingin kita belajar percaya dan sabar melalui penderitaan. Seperti Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan karena Roh Kudus, Roh Allah menyertai kita di dalam setiap kesengsaraan kita. Mari letakkan harapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain yang bukan Tuhan. Dalam kesesakan kita belajar untuk kurang bersandar pada diri sendiri dan lebih bersandar kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami satu proses, mengalami satu penderitaan, kesengsaraan, satu tantangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi siang hari ini Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pertumbuhan rohani, ada kedewasaan rohani dalam level yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan setiap apapun yang dicoba diambil oleh si jahat. Tetapi pagi siang hari ini ada pemulihan, segala sesuatu lebih baik dari sebelumnya, lebih kuat, stronger dari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Let me pray. Amen. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun, mari kita minta ampun. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari ampuni diri saudara, dan ampuni setiap kegagalanmu. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, atas mertuamu, menantumu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu, teman sepelayananmu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. Jesus name we pray. Amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari ucapkan syukur saudara. Thank you Jesus. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness.
Tuhan Yesus memberkati dan see you next week.